Kenapa nih? Oh Sin, motor Iu kenapa? Kayaknya motor Ai habis deh bensinnya. Ya isi dong bensinnya. You know lah, kan bensin lagi naik. Aduh, gini nih, kalau dia semakin melemah dan dolar terus menguat, bensin naik, terus TJ juga semakin naik. Ai juga jadi bingung nih, kalau TJ naik, motor bensin juga mahal. Terus gimana dong? Teman-teman juga pernah pusing gak sih kalau berita timeline kita tuh itu semakin kacau? Bayangin, harga bensin naik, dolar menguat, TP naik juga harganya. Nah, gimana nggak pusing ini nih? Tapi karena Ai anak UIN, jadi Ai belajar yang namanya ekonomi syariah. Nah, di tengah gonjang-ganjing ekonomi Indonesia ini, seperti sekarang, apakah ekonomi syariah itu punya tamengnya sendiri? Jadi jawabannya ekonomi syariah pasti bakal ikutan gonjang-ganjing kalau ekonomi global lagi ada badai. Contohnya, pas dolar lagi naik dan terjadi krisis kenaikan harga BBM, tekanan ke sektor real jadi berlipat ganda. Harga bahan baku impor otomatis langsung mahal. Dan ditambah lagi biaya produksi dan transportasi domestik pasti ikut melambung tinggi. Efek dominonya para pelaku UMKM yang dapat modal dari bank syariah jadi kesulitan nih ngejalanin bisnisnya karena biaya produksi mereka membengkak di tengah daya beli masyarakat yang justru lagi lesu. Ujung-ujungnya mereka jadi nggak bisa bayar cicilan karena omset mereka yang terus merosot. Karena itu, kita harus siap dan pasang strategi yang aman agar kita nggak tumbang lagi pas lagi krisis datang. Nah, disinilah menariknya jika di ekonomi syariah itu beda dengan sistem konvensional, yang mana jika di sistem konvensional itu pakai negatif spread, di bank syariah itu terhindar dari negatif spread, yang mana jika suku bunga melonjak tinggi demi menahan dolar, maka di sistem bank ekonomi syariah itu, di bank syariah tidak menggunakan bunga tersebut, yang mana sekarang itu menggunakan bagi hasil dari dana simpanan nasabah. Nah, jadi di prinsip bagi hasil dari bank syariah ini, yang mana menggunakan sistem ekonomi syariah, itu menggunakan prinsip bagi hasil yang adil dan proporsional. Yang kedua, di bank syariah juga menggunakan jual beli yang bersifat murabahah, yang mana untuk para pengusaha-pengusaha ini atau kita-kita ini menggunakan fixed margin. Nah, fixed margin tersebut jadi kita nggak perlu nih pusing-pusing mikirin yang namanya naik turun dari kurs tersebut. Secara filosofis, krisis ini membuktikan kritik ekonomi Islam sejak lama. Sistem moneter dunia pada saat ini bergantung pada salah satu mata uang dan fiat money, serta pasar uang yang dipenuhi spekulasi ataupun maisir. Padahal dalam ekonomi syariah, uang itu hanyalah alat tukar, bukan komoditas atau pencari keuntungan. Oleh karena itu, pentingnya untuk kita melakukan diversifikasi, memperbanyak prestasi, menggunakan mata uang lokal, serta fokus pada sektor real dan aset yang punya nilai nyata. Jadi, kesimpulannya, gonjang-ganjing dolar ini merupakan problema jangka pendek. Secara jangka panjang, ekonomi yang berbasis sektor real, adil, dan bebas riba merupakan fondasi dari ekonomi yang tidak mudah goyah. Setelah dia ngomong, kenapa nih motor gitu? Habis Ya, bensin mau tadi. habis. Kok bisa habis? Lu nggak isi bensin? You know lah, bensin naik harganya. Ah, ini saya ada pertanyaan langsung di ya, you know lah, kita kan lagi naik. Di cut. You know lah. Duluan. Oh ini, TJ naik, jadi pusing nih. Kalau TJ naik, mau naik apa? Bensin mahal sekarang. Terus teman-teman juga pernah resah nggak sih, kayak kesel gitu kalau berita di negara kita tuh lagi